Assalamualaikum kakak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah semangat full. Alhamdulillah, Masya Allah semangat. Begitupun sahabat semua semangat ya untuk menyimak kajian kita pada sore hari ini. Tidak berlama-lama karena semua sudah tidak sabar nampaknya Ustazah untuk menyimak kajian itu dari Ustazah. Maka dari itu kepada Ustazah Darul Kristianti saya persilahkan. Kita sambut dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kakak, tapi saya jarang atau dipanggil ustazah, biasanya dipanggil ambu. Jadi grogi atau dipanggil ustazah? Baik, Abu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdih ngadada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin bisa berjumpa dengan teman-teman semua ya. Sesuai dengan perkataan Kang Apan sih, materinya sedikit aja Kak. Cuman tanya jawabnya yang banyak, setuju nggak begitu? Dengan mereka gitu. Jadi pasti ada pesan Allah apa, ada maksud Allah atas pertemuan-pertemuan ini. Kayak gitu. Baik, mungkin dari sahabat ada yang ingin bertanya kembali, silakan raise hand atau bisa ditulis langsung pertanyaannya di kolom chat. Hasil terlalu ini udah saya mute sih. Nggak paham. Itu Mbak Widi, maaf, Mbak Widi dari Tambun bukan ya? Grand Wisata. Bukan ya? Segala sesuatu kan tergantung niatnya Kak. Jadi itu aja, mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan ini. Allah tegur kalau kami mulai bergeser kayak gitu. Intinya di doa. Karena memang la haula wala quwata illa billah, kalau tanpa doa ya nggak mampu. Baik, Abu, artinya kalau saya kasih singkatan duit ya Abu, artinya itu doa, ikhtiar, usaha. Nah itu semua paket komplit untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan ya Abu. Iya. Karena semua berkaitan gitu. Terlebih lagi doa yang Masya Allah di bulan Ramadan ini, segala doa kita diijabah gitu. Waktu mustajabnya doa itu hampir di setiap menit, setiap detik itu waktu ijabah gitu. Nah, alhamdulillah aku ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Mohon ini saya bacakan ya Abu ya. Iya, silakan Kak. Baik, pertanyaannya bagaimana solusi dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi tidak ada hadisnya dan membuat iman turun, syukron. Pertanyaan dari sahabat kita Kak Titi Pratiwi ya. Silakan kepada umum waktu dan pertanyaan. Iya. Kalau kita lihat di Al-Quran, memang solusi itu alhamdulillah sekali loh. Alhamdulillah solusi itu bukan dari ikhtiar ya. Jadi misalnya nih saya punya masalah, maka tugas saya bukan mencari solusi atau jalan keluar dari masalah itu, tapi tugas saya nomor satu adalah sabar dan sholat. Maka yang Mbak Tiwi perlu lakukan pertama tuh sebetulnya ambil air wudhu, gelar sajadah,
lalu sujud sama Allah, sholat deh. Nah, masalahnya ketika orang sedang ditimpa masalah, seakan-akan tuh agak sulit rasanya sujud dan langsung curhat sama Allah. Makanya kalau di sini kami bimbing, tapi sebetulnya Allah sangat dekat dan Allah itu bisa diakses 24 jam ya tanpa gangguan sinyal. Hanya mungkin keraguan yang masih meliputi sehingga kadang teman-teman butuh bantuan gitu. Jadi langsung sholat, lalu usahakan nangis curhat sama Allah, jangan ada batasan lagi. Betul-betul kita kembali pada Allah yang sangat luas kasih sayangnya, sangat luas ampunannya, dan sangat cepat bantuannya. Pintu berikutnya adalah sabar menunggu hasil dari sholat kita itu gitu. Dikuatkan dulu keyakinannya, kan capek ya bawa masalah terus ya, mendingan semua diserahkan ke Allah. Seperti anak TK yang pulang dari sekolah, tas ranselnya langsung dikasih ke mamanya nih mah gitu, jadi enteng. Jadi semua masalah begitu datang kasih Allah, datang kasih Allah. Dan saya sendiri sangat bersyukur ya, bintang Al-Quran tuh banyak masalahnya. Karena kalau tanpa masalah mungkin saya lalai sujud pada Allah, tapi karena banyak masalah jadi merasa perlu terus, ya Allah jangan lepas kami walaupun 1 detik pun, seperti itu. Jadi justru ada kenikmatan tersembunyi di situ yang nggak bisa dibayar dengan uang miliaran juga, yaitu nikmatnya bergantung pada Allah. Baik, Abu, insya Allah ya, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Tiwi. Jadi intinya tadi yang seperti yang Abu sampaikan, bahwasanya kalau misalnya kita mendapat masalah yang bertubi-tubi, maka langkah utama yang harus kita lakukan yaitu meminta pertolongan kepada Allah, seperti tadi ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ya, Abu ya, tentang yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena itu kita dituntut untuk sabar ya. Dan sholat, karena demi Allah memang rumusnya itu. Jadi ketika kita menggunakan rumus lain nggak ada solusi. Rumusnya hanya satu, sabar dan sholat gitu. Nanti kita ikuti petunjuk Allah. Setelah kita sabar dan sholat, Allah memberi petunjuk apa ya ke hati kita menuju ke pintu solusi itu. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah jelas ya Kak. Baik sahabat, ada yang ingin bertanya lagi, silahkan raise hand atau bisa ditulis kembali di kolom chat. Sambil menunggu penanya nih, aku saya mau tanya, selama ini adakah satu permasalahan yang besar yang itu tuh memang apa ya, berat banget gitu bagi aku untuk mengatasinya? Mungkin boleh disampaikan kepada kami, pernahkah mengalaminya? Oh iya, alhamdulillah sering Kak. Memang sering, karena kita nggak lagi memikirkan keluarga sendiri saja ya, tapi kita memikirkan banyak hal gitu, karena bintang Al-Quran sudah diniatkan punya Allah gitu, kita pekerjanya Allah, sehingga otomatis yang kita pikirkan itu banyak. Dan kadang kalau kita lagi capek tidak terpegang kan semuanya ya. Mungkin kalau menurut saya sih yang paling berat justru adalah diri kita sendiri, supaya ibadah dan Quran kita stabil, sedangkan kita butuh kapasitas itu sekali gitu ya sebagai tempat orang datang. Bagaimana menjaga kestabilan ruhiyah itu masalah nomor 1 sebetulnya. Ketika masalah dunia yang lain yang mudah-mudahan semua punya dimensi akhirat sebetulnya akan selesai kok kalau setiap saat tuh kita bawa sholat lail. Cuman sebagai manusia kan kadang lailnya hanya fisik seperti itu ya, atau kita sakit dan sebagainya. Nah, masalah terbesar sebenarnya diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman sudah mampu memimpin diri sendiri, memimpin nafsu sendiri gitu ya, dan untuk soal istiqomah jalan Allah, insya Allah semua nanti akan sujud, akan tunduk. Maksudnya kita mengejar akhirat, dunia tunduk gitu. Jadi saya selalu merasa walaupun masalah berat, sebetulnya itu cara Allah kok untuk mendidik saya. Jadi kan Allah gampang aja ngasih solusi ya, cetrek juga langsung selesai kan. Tapi bagaimana saya bisa mengupgrade kemampuan diri kalau Allah mudahkan terus. Jadi alhamdulillah
Justru banyak sekali kemudahan di balik kesulitan yang sangat besar gitu. Kalau kesulitan terbesar, kalau saya terus terang ini operasional. Mungkin Kang Apan udah pengalaman ya Kang ya. Operasional karena kan kita milik umat Kang. Jadi dana harus tersalur. Lalu bagaimana tim kita gitu. Jadi ya itu saya selalu mohon pada Allah cukupkan. Alhamdulillah kemarin gajian tanggal 1 itu namanya saya bahagianya bukan main. Ya Kang ya. Jadi wajar, dan saya yakin semua lembaga juga mengalami kok, bukan cuma Bintang Al-Quran. Dan itu adalah cara Allah untuk mendidik, mentarbiyah. Jadi kita tuh harus makin keren kerjanya gitu, makin bagus, jualannya makin bagus dan lain sebagainya. Ya baik, aku terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi intinya inna ma'al usri yusran ya Abu. Iya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tidak semata-mata Allah menguji kita, ada satu hal yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Itu ya. Iya, dinikmati saja kalau menurut saya. Nggak mungkin kita mau sebuah ilmu atau rizki atau maju terus tanpa ujian yang seimbang, kan nggak mungkin ya Kak ya. Jadi itu cara Allah mentarbiyah. Jadi kita harus menerima dan betul-betul terus menjaga sujud pada Allah ini. Insya Allah, intinya kuatkan kedekatan kita kepada Allah ya Abu. Betul. Dengan kita dekat dengan Allah, insya Allah semuanya mudah dan Allah selalu mudahkan. Iya, betul kan, Bintang Al-Quran milik Allah, jadi gajinya tuh harus minta langsung sama yang punya gitu loh Kak. Jadi sebetulnya kenapa saya pikirin gitu, karena kan saya juga cuma pegawainya aja gitu. Jadi ya Allah, tolong dong cukupkan buat anak-anak. Itu sebenarnya kalau yang agak besar sih di operasional. Yang buat saya cukup deg-degan untuk menjelang tanggal 1 gitu. Alhamdulillah selalu tepat waktu, tapi selama ini jadi saya juga malu kalau was-was. Kenapa was-was bulan lalu selamat, bulan lalunya lagi selamat, seperti itu. Kami kembali kita terus jemput ya. Dan untuk sahabat mikrofonnya belum dimute, silahkan dimute terlebih dahulu, dan untuk yang nyaman silahkan. Baik sahabat, ada lagi yang mau bertanya tentang rahmatan lil alamin? Nah, baik sahabat, apakah ada? Saya beri kesempatan di menit-menit terakhir. Atau mungkin sudah cukup jelas ya aku dari apa yang tadi aku sampaikan, dan saya review sedikit bahwasanya rahmatan lil alamin di sini, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rahmatan lil alamin dengan mengamalkan di bumi Allah. Dan sebelum saya akhiri, mungkin dari Abu ada sedikit closing statement. Saya persilakan ya Abu. Ya, kenapa saya belum nyiapin ya? Ya, jadi begini nih teman-teman semua ya. Teman-teman kan pasti sering mengalami ujian hidup gitu ya. Nah, ketika itu menyapa, maka yang harus dikedepankan adalah, ya Allah, ini karena Engkau sayang gitu. Ini karena Engkau sayang, tunjukkan ya Allah ini sebagai bentuk kasih sayang-Mu. Waktu saya pernah menengok orang sakit, ketika saya buka pintunya, saya seperti melihat kasih sayang Allah penuh di ruangan itu gitu. Jadi jangan tertipu dengan beratnya ujian. Nabi-nabi ujiannya banyak, Rasulullah SAW ujian paling berat, tapi bukankah mereka orang yang paling disayang sama Allah gitu.
Jadi ketika kita diuji oleh Allah, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalikan pada Allah. Seketika Allah akan tunjukkan bahwa ya ini adalah kasih sayangku, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai satu detik pun hati kita tuh ada suzon pada Allah, harus senantiasa terjaga husnuzonnya. Ya engkau maha baik, engkau maha penyayang, engkau maha. Ketika membaca Al-Quran pun, kita jangan baca Al-Quran biasa aja, tapi hadirkan dulu rasa rindu pada Allah, rasa cinta Allah, merasa hati kita bergetar karena kita sedang berhadapan dengan kalamnya, baru ngaji. Jadi senantiasa hati ini hidup dengan kasih sayang Allah, dan Allah penuhi dengan cintanya, yang tugas dari Allah adalah kita salurkan ke orang-orang lain yang masih kering gitu rasa cintanya pada Allah, seperti itu. Jadi kita hidup di bumi, dan bumi Allah, dan 24 jam dijaga Allah 100%. Tidak pernah takut, jangan pernah takut, dan pertolongan Allah sangat dekat. Jadi begitu ada ujian, maka tugas teman-teman hanya sujud saja kok, hanya sujud saja. Nah, apalagi bulan Ramadan ini, bulan mustajab, jika doa-doa ya, jangan pernah takut, karena Allah nggak pernah meninggalkan hambanya, dan Allah adalah zat yang menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu pegangan kita, prasangka baik kita yang selalu kita jaga terus, dan itu yang akan terijabah oleh Allah, seperti itu. Sudah Kak, cukup? Baik, aku Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas statementnya aku, dan sahabat semua, mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang tadi disampaikan dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya sahabat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah bergabung. Semoga Allah limpahkan kita kembali di lain waktu dengan Amin ya rabbal keadaan yang alamin. sehat dan berbahagia. Baik, Ya. mungkin untuk kajian pada sore hari ini dicukupkan sampai di sini. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesilapan, kata-kata yang salah. Semoga Allah meridhoi perjumpaan kita hari ini, dan Allah berikan balasan pahala berlipat. Amin. Amin ya Allah. Sekian, terima kasih Umu, terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند